Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali di dalam renungan yang berjudul Termostat vs Termometer. Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Termostat tidak sama dengan termometer. Termostat mengatur suhu ruangan seperti yang diinginkan. Tetapi termometer hanya menerima suhu dari luar dan menyesuaikan diri dengan suhu yang ia terima. Dalam kehidupan ini, seseorang akan memberi pengaruh kepada lingkungannya. Masalahnya adalah pengaruh apakah yang dipancarkan? Pengaruh positif atau negatif? Berbicara soal pengaruh, memang kenyataannya hanya ada dua jenis manusia. Manusia termometer yang dipengaruhi dunia dan manusia termostat yang mempengaruhi dunia. Namun sebagian besar manusia masuk kelompok manusia termometer dan hidup sebagai korban atau tawanan lingkungan. Mereka hidup sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti termometer mengikuti suhu udara di sekitarnya. Mereka melakukan apa yang orang lain lakukan, membeli apa yang orang lain beli, merasa harus memiliki apa yang orang lain miliki, berpola pikir dan berpola tindak seperti orang di sekitarnya lakukan. Kelompok manusia termometer dipengaruhi dunia sekitarnya. Hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Kristen termometer adalah jenis orang Kristen yang berubah-ubah tergantung keadaan. Bila situasinya baik-baik, maka dia damai dan sukacita. Tetapi ketika situasinya buruk, ia mulai marah, stres, depresi, dan lain-lain. Firman Tuhan menyebutnya sebagai orang yang mudah diombang-ambingkan. Lain dengan manusia termostat, jumlahnya pun sangat sedikit. Mereka adalah kelompok manusia yang tidak terpengaruhi pola pikir dan pola tindak manusia di sekitarnya. Walaupun dari cara hidup secara lahiriahnya tampak sama, namun warna batinnya berbeda. Mereka tidak terpengaruh dunia sekitarnya sebab mereka telah bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang benar, berawal dari pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua. Pembaharuan ini dimaksudkan agar kehidupan orang percaya tidak sama lagi dengan dunia ini. Untuk mengalami hal ini, tentu saja harus melalui proses belajar kebenaran firman Tuhan terus-menerus. Kristen termostat adalah jenis orang Kristen yang mengubah keadaan. Mereka mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik. Kristen termostat tidak hidup berdasarkan situasi kondisi. Justru mereka mengubah situasi dan kondisi. Ketika ada tekanan atau masalah, mereka menunjukkan teladan dan respon yang baik sehingga orang lain diberkati dan mencontoh sikapnya. Manusia termostat mempengaruhi dunia sekitarnya sebab hidup mereka telah dipengaruhi begitu rupa oleh Tuhan Yesus. Orang yang telah dipengaruhi oleh Tuhan adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain. Tetapi proses untuk dipengaruhi Tuhan adalah proses panjang. Tidak pakai jalan pintas atau proses cepat secara kilat. Orang-orang percaya yang tergolong manusia termostat telah mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Dengan demikian, kehidupan mereka dapat mempengaruhi orang lain.
Orang yang masih hidup bagi dirinya sendiri tidak akan mungkin dapat mempengaruhi orang lain, tetapi akan dipengaruhi dunia sekitarnya. Anda bebas memilih mau menjadi termostat atau termometer. Mari ikuti saya berdoa. Bapa di sorga, mampukanlah aku menjadi termostat untuk memberi pengaruh yang baik dan benar bagi lingkungan di sekelilingku. Teguhkanlah imanku agar aku dapat memancarkan kasih-Mu. Roh Kudus, aku perlu penyertaan dan kekuatan daripada-Mu untuk dapat membawa perubahan di dalam hidupku dan juga kehidupan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.